Dan di sini kita Greenpeace Indonesia bersama dengan SBMI, juga dengan teman-teman jaringan seperti PPI, SPPI, terus berusaha melakukan advokasi kepada para ABK, korban kerja paksa, atau kita kenal juga dengan istilah perbudakan modern, yang mayoritas itu terjadi di kapal berbendera asing, dan seperti kapal berbendera Tiongkok, Taiwan, dan lainnya. Jadi di konferensi pers kali ini kita mencoba merangkum kasus-kasus yang ada sejak 2015 hingga saat ini. Nanti kita bersama dengan Bang Afdillah sebagai juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, juga Mas Haryanto sebagai Ketua Umum SBMI. Teman-teman media nanti akan mendapatkan gambaran berapa sih jumlah ABK yang meninggal berdasarkan catatan kita dan juga berdasarkan pantauan kita di media. Lalu bagaimana sih perlakuan yang mereka dapatkan ketika di atas kapal, ya sehingga mereka menyebabkan mereka cacat ataupun meninggal dunia. Dan sejauh mana sih peran pemangku kepentingan kita, pemerintah ataupun pihak Kemenlu terhadap berbagai kasus yang ada hingga saat ini. Tanggung jawab pemerintah tentunya sangat kita harapkan untuk menghentikan perbudakan modern terhadap para ABK ikan kita. Karena sampai sekarang misalnya langkah percepatan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah yang dijanjikan beberapa bulan lalu itu juga belum terlihat wujudnya. Sementara ribuan ABK kita itu menanti perlindungan yang pasti dari negaranya. Tanpa perlu panjang lebar, pertama kita akan undang Mas Haryanto sebagai Ketua Umum SBMI untuk memaparkan beberapa hal mengenai informasi jumlah korban, dan juga bagaimana sih pola perekrutan yang selama ini terjadi. Silakan Mas Haryanto. Ya, terima kasih Kak Mary atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Hari ini menjadi hari yang sangat menjadi hari yang kemudian harus kita paparkan. Kita lihat bahwa perbudakan modern di atas laut itu masih terus berlanjut. Di sini tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Medina sebagai moderator. Memang ada peran penting dari pemerintah di sini yang kami nilai gagal dalam melindungi ABK ikan Indonesia. Hari ini kami Serikat Buruh Ikan Indonesia dan ada kawan-kawan Greenpeace dan kawan-kawan SPPI dan SPPI itu mencoba akan merilis beberapa ABK yang meninggal sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Artinya ABK yang kami rilis di sini adalah anak buah kapal di sektor perikanan yang meninggal di atas kapal, baik yang dipulangkan maupun yang dilarung di laut lepas. Nah, di sini saya akan menampilkan berdasarkan catatan SBMI yang sudah masuk di dalam pengaduan SBMI, itu ada 11 pengaduan ABK yang meninggal di atas kapal. Saya mohon bisa ditampilkan slide-nya. Sambil menunggu slide, bahwa kami menilai di sini adalah ada ada faktor-faktor yang melatar belakangi dari 11 ABK yang meninggal tersebut. Yang pertama adalah, sambil menunggu slide, adalah yang pertama itu disinyalir ada kerja paksa di atas kapal. Itu adalah jam kerjanya sangat panjang, kemudian ada perlakuan tidak manusiawi, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kemudian juga ada beberapa catatan kami di situ adalah ditemukan bahwa seringkali ABK tidak mendapatkan makanan yang layak di atas kapal. Catatan itulah yang kemudian kami rangkum menjadi sebuah dokumen menjadi penyebab kematian daripada ABK tersebut. Namun kami nanti di sini juga ingin menyampaikan, selain dengan catatan yang SBMI tangani, ada 11 anak buah kapal perikanan yang meninggal, itu terdiri dari 3 bendera kapal.
Yang pertama adalah dari bendera kapal China, kemudian Taiwan dan Vanuatu. Di sini apa itu sudah jelas bahwa ada 3 bendera kapal yang kami data, kami tangani, itu yang meninggal di atas kapal 11. Kemudian nanti kami juga ingin menampilkan juga berdasarkan pantauan daripada media, ternyata masih banyak anak buah kapal perikanan yang meninggal dan luput menjadi perhatian publik sejak tahun 2015. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan data satu persatu di slide ini. Yang pertama adalah tahun 2015 yang lalu itu media massa, media nasional, internasional juga dikemparkan dengan kasus meninggalnya Suprianto, yang di situ adalah diberangkatkan oleh PT Jangkar Samudra Jaya. Nama kapalnya adalah Fu Shijun, kemudian bendera Taiwan. Nah, di sini telah meninggal di tahun 2015 dan di situ statusnya dipulangkan di Indonesia. Namun ada beberapa yang ada beberapa yang ingin sampaikan ke kawan-kawan adalah ternyata ketika sudah dipulangkan ke Indonesia, pemenuhan hak daripada Suprianto ini juga tidak bisa terpenuhi dengan baik. Misalkan hak jaminan sosial, asuransi dan lain sebagainya. Namun, hal yang paling penting yang kami sampaikan kepada teman-teman media adalah penyebab kematian daripada Suprianto ini tidak terbelakangi dengan adanya kekerasan di atas kapal yang dilakukan oleh mandor kapal Taiwan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada ABK atas nama Urip Muslikin, juga sama diberangkatkan oleh PT Jangkar Jaya Samudra. Kemudian juga di satu kapal dengan Suprianto, Taiwan, dan itu adalah hilang di laut. Nah, Urip Muslikin ini adalah ketika meninggal di atas kapal sampai hari ini belum ditemukan keberadaannya. Mereka telah hilang di laut. Konon katanya adalah menurut pengakuan dari kawan-kawan satu kapal itu dilarung di atas laut. Artinya pelarungan atas nama Urip Muslikin itu juga tidak memenuhi standar internasional bahwa keluarga tidak diberitahu atau mendapatkan izin dari keluarga untuk pelarungan di atas kapal. Kemudian data yang ketiga adalah ada Andri Suhendar, itu diberangkatkan oleh PT Ocean Jaya Samudra, itu dari kapal Hanrong 368, itu berbendera Cina, itu adalah meninggal di kapal dan dilarung di tahun 2020. Di sini menjadi bukti bahwa masih banyak kasus-kasus ABK yang meninggal dan luput daripada pantauan daripada kami semua, dan ini belum terpublikasi dengan baik. Ini data dari SBMI. Kemudian ada Sugiyama Rambalangi, itu diberangkatkan oleh PT di Tawang, Taiwan. Ini sampai hari ini belum diketahui. Nah, khusus Sugiyama Rambalangi ini SBMI hanya mendapatkan aduan secara tertulis dan secara lisan oleh kawan-kawannya dan oleh keluarganya, namun belum mendapatkan surat kuasa. Artinya dari 11 yang kami data, itu 10 yang sudah menguasakan kepada SBMI. Tapi tetap kami akan bantu untuk menelusuri atas kematian daripada almarhum Sugiyama Rambalangi ini. Yang kelima adalah ada almarhum ABK atas nama Daroni, itu meninggal tahun 2020, itu di puncak PT Puncak Jaya Samudra. Itu kapalnya adalah Hanrong 363. Ada 3 kapal sebetulnya dipindah-pindahkan Daroni ini. Kemudian ada Fuyuan Yu 054. Kemudian lagi ada Hanrong 368. Jadi almarhum Daroni ini juga ada beberapa kawan-kawannya yang sudah kembali ke Indonesia, juga memberikan pengakuan yang yang baik kepada kami terkait dengan apa yang dialami oleh saudara Daroni ini. Memang
dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Daroni juga sudah bekerja selama 2 tahun di atas kapal, namun Daroni tidak dapat mendapatkan gaji dan sebagainya. Kekerasan muncul di atas kapal, kemudian ketika sakit tidak diobati, dan ketika kawan-kawannya yang sudah pulang kembali ke Indonesia, ketika mendapat kabar saudara Daroni meninggal, sangat terkaget-kaget dan sempat mempertanyakan apakah Daroni sudah mendapatkan perawatan khusus daripada kapten yang ada di kapal tersebut. Pertanyaannya tidak, dan itu dari PT Puncak Jaya Samudra. Kemudian selanjutnya adalah ada atas nama Rizwan, itu diberangkatkan oleh Bintang Benu Jaya Mandiri, itu di kapal Hanrong 368, kapal berbendera Cina, dan itu meninggal di atas kapal dan dilarung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari 3 yang dilarung tadi, kami temukan beberapa dokumen dari keluarganya bahwa pelarungan itu tidak pernah memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu. Namun ditemukan beberapa indikasi malah terjadi pemalsuan surat keterangan izin dari keluarga. Kita nggak tahu siapa yang buat, tapi yang jelas pengakuan langsung dari keluarga itu tidak mendapatkan izin, bahkan dia terkaget-kaget keluarganya ketika sudah dilarung di atas kapal. Kemudian ada almarhum Ahmad Wahid, itu tahun 2020, itu diberangkatkan oleh Puncak Jaya Samudra, itu di kapal Hanrong 368, kapal yang berbendera Cina, itu juga dilarung di laut. Nah, di sini adalah Ahmad Wahid itu sebetulnya kejadiannya sama di atas kapal. Dari sekian banyak yang meninggal itu sudah kami temukan adalah ada gejala-gejala yang sama. Kalau kita mungkin di medisnya adalah kayak penyakit beri-beri, dan itu sering terjadi kapal. Kami sudah mencoba untuk menelusuri penyakit itu disebabkan oleh apa. Nah, kebanyakan daripada penelusuran kami adalah penyakit beri-beri itu seringkali disebabkan oleh karena sering kali meminum air asin, air sulingan yang tidak bagus bagi tubuh manusia. Ini yang dialami oleh Ahmad Wahid dan yang lainnya. Dan sampai hari ini juga lagi sedang memperjuangkan hak-haknya, dan lagi-lagi pelarungan ini tidak diberitahukan kepada keluarga, dan kemudian mempertanyakan soal adanya kekerasan fisik di atas kapal yang menyebabkan almarhum Ahmad Wahid ini meninggal di atas kapal. Selanjutnya adalah ada Rama Akari, itu diberangkatkan oleh PT Surya Mitra Bahari, itu bekerja di kapal Glory 8, itu berbendera Vanuatu, itu hilang di laut. Nah, ini juga sering terjadi ABK-ABK kita, ABK dari Indonesia yang khususnya bekerja di kapal perikanan, masalahnya hampir mirip. Kalau tidak sakit di atas kapal karena ada kekerasan, karena ada tidak layakan bekerja di atas kapal, itu pasti hilang di atas kapal. Kemudian ada Muhammad Al-Fatah, itu diberangkatkan oleh PT Alvira Perdana Jaya, itu di kapal Longging 629, itu kapal berbendera Cina, itu juga dilarung. Sampai hari ini masih dipertanyakan bahwa pelarungan lagi-lagi tidak mendapatkan surat izin dari keluarga atau surat pernyataan dari keluarga bahwa saudara Al-Fatah akan dilarung. Namun kebiasaan itu seringkali terjadi ketika sudah dilarung, kemudian keluarga baru dikasih tahu. Hal ini sudah menjadi perhatian publik soal pelarungan ini. Memang menjadi syarat utama adalah surat izin dari keluarga. Itu meninggal di tahun 2020. Kemudian ada Amdan Muslih, itu diberangkatkan oleh PT RNT Utama Indonesia, itu dari kapal Anfong nomor 116, itu berbendera Taiwan, sudah dipulangkan ke Indonesia. Namun lagi-lagi penyebab daripada kematian Amdan Muslih ini juga disinyalir ada kekerasan di atas kapal, ada kerja paksa, ada
memperbudakan, jam kerja yang panjang, dan sampai kemudian mengakibatkan kecelakaan kerja yang pada saat itu sempat sakit dan akhirnya meninggal di atas kapal. Kemudian yang terakhir adalah itu ada Koiril Ridwan, itu berangkat di tahun 2018, kemudian dari PT Putri Ocean Abadi itu di kapal Yufeng 67, itu kapal berbendera Taiwan dan sudah dipulangkan ke Indonesia. Dan di sini ada satu pengalaman baik ya di PT ini, di ABK ini. Namun walaupun sudah mendapatkan kompensasi asuransi dari Taiwan, jumlahnya adalah 493, tetapi kerugian-kerugian yang dialami oleh keluarga itu sebetulnya tidak bisa terbayarkan dengan nominal yang 493 juta. Karena penyebab kematiannya juga lagi-lagi itu jam kerja yang panjang, kemudian mengalami sedikit sakit di atas kapal. Disitulah kemudian dari 11 catatan kami itu sudah kami sinyalir adalah penyebab kematiannya adalah jam kerja yang panjang, kemudian makan tidak layak, dan kecelakaan kerja. Itu dari 11 APK yang kami rilis di data kami di tahun 2020 ini. Lanjut. Perlu kami sampaikan juga bahwa selain mendata APK yang meninggal di atas kapal dan sedikit membuat analisis, perlu kami sampaikan kepada teman-teman media juga bahwa market penempatan terbesar di data kami itu masih berpusat di Jawa Tengah. Itu ada di Tegal dan Pemalang. Bisa kami lihat di peta ini. Itu ABK yang dari Sumatera, ABK yang dari Kalimantan, ABK yang dari Sulawesi, ABK yang dari NTT, NTB, ABK yang dari Jawa Timur, Lampung, semuanya berangkat melalui PT yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah, yaitu Tegal dan Pemalang. Kebanyakannya di situ. Ini sudah bisa kami lihat bahwa marketnya dari 11 ABK yang meninggal itu 90%-nya perusahaannya juga ada di Jawa Tengah. Lanjut. Di sini kami nanti bisa dibantu Mbak Mary juga. Data yang kami tampilkan tadi, ada 11 ABK yang meninggal di atas kapal, ada beberapa yang dipulangkan dan dilarung, ternyata itu hanya 0, sekian% data yang kami miliki, ya kan? Karena kami juga mencoba melakukan pemantauan media, baik media nasional, ini khususnya di media nasional, ternyata itu sangat banyak sekali dan tidak seviral yang waktu itu adalah yang diberitakan di Korea. Itu kami lihat ya di tahun 2015 itu ada 5 orang ABK yang dari kapal Taiwan itu juga meninggal dari beberapa media. Itu tahun 2016 juga kami telacak ada 1 orang yang meninggal di kapal Cina. Kemudian tahun 2018 itu ada 3 orang dari kapal Cina, terdiri dari 2 kapal. Kemudian tahun 2019 itu ada 4 orang ABK perikanan itu di kapal Cina yang terdiri dari 4 kapal. Tahun 2020 itu lebih banyak lagi yang selain ditangani oleh kami sebagai Serikat Buruh Migran dan CSO yang lainnya, itu ada 15 orang ABK yang meninggal di kapal Cina. Itu ada 11 kapal dari Cina dan 2 kapal dari Taiwan. Artinya apa? Artinya adalah masih harus menjadi perhatian khusus terkait dengan perbudakan modern di atas laut, selain hak ketenagakerjaan yang terampas akibat daripada buruknya mekanisme kerja, juga menyebabkan nyawa melayang di atas kapal dan haknya juga tidak sampai di keluarganya. Itu saja dari saya dulu, Mbak Mary. Nanti kita lanjutkan diskusi aja. Terima kasih.
Mbak Mary dan kawan-kawan media. Terima kasih Mas Ari. Jadi memang ada perbedaan data ya. Kalau data yang langsung kita istilahnya advokasi atau langsung kita terima dari pihak keluarga itu ada 11 orang. Dan dari media ternyata bisa lebih banyak lagi. Ini mengindikasikan memang cukup banyak korban dari kerja paksa yang terjadi di atas kapal berbendera asing ya Mas ya. Nah, kalau boleh dijelaskan sedikit, atau mungkin saya lempar ke teman-teman media, ada yang mau bertanya dulu ke Mas Hari? Kalau belum ada, Mas tadi kan sempat berbicara soal pelarungan ya. Beberapa dari kita, teman-teman media itu pernah bertanya, sebenarnya pelarungan ini punya standar nggak sih, standar nasional ataupun internasional? Mungkin Mas Ari bisa jelasin sedikit dulu sebelum kita masuk ke Bang Abdillah. Ya, terima kasih Mbak Mary mengingatkan kembali. Kalau kita bicara pelarungan, itu sejak dulu memang ada pelarungan. Tapi yang kita masalahkan, ya, apakah pelarungan itu sudah memenuhi standar internasional? Itu ada ILO ILO Fisheries Agency itu di pasal 14 mengatakan bahwa pelarungan ini menjadi alternatif terakhir ketika satu memang sudah tidak ada tempat lagi di atas kapal untuk menampung jenazah. Yang kedua adalah mengidap penyakit yang menular. Yang ketiga adalah itu harus mendapatkan izin dari keluarga. Artinya itu menjadi dasar bahwa pelarungan itu diperbolehkan kalau memang sudah memenuhi itu. Nah, pertanyaannya dari data kami tadi adalah sudah kami finalkan yang dilarung itu agensi perusahaan yang di Indonesia, baik yang di sana, abai untuk mengikuti standar internasional pelarungan tersebut. Artinya ini sudah melanggar daripada hak atas pelarungan, hak atas keluarganya. Gitu. Terima kasih. Langsung lanjut ya, Mas. Ada pertanyaan dari Mas Basten dari Mongabai. Ini kenapa keluarga tidak diberitahu oleh pihak mining agensi atau bahkan sengaja ada pemalsuan izin keluarga? Biasanya karena apa tuh Mas, temuan-temuan dari SBMI? Kenapa keluarga tidak diberitahu pihak mining agensi atau bahkan sengaja ada pemalsuan izin keluarga? Ya, jadi ini menarik ya. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman media juga bahwa syarat untuk bekerja ke luar negeri baik di sektor darat, di sektor laut, yang pertama itu adalah ada syarat izin dari keluarga. Namun kami kemarin tidak temukan ketika data kami menemukan bahwa surat izin keluarga itu seringkali disalahgunakan klausulnya. Satu, ya kan? Ada klausul ketika nanti akan meninggal di atas kapal itu dilarung, dan itu seringkali kemudian ditandatangani tidak sepengetahuan daripada keluarga. Itu ada dokumennya yang bisa dilihat. Yang kedua, itu ada perjanjian yang sebetulnya tidak sesuai dengan standar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama adalah ada perjanjian kerja. Tetapi perjanjian kerja ini dialihkan menjadi pernyataan yang isinya adalah harus finish kontrak. Kalau tidak finish kontrak, kemudian APK ini tidak akan mendapatkan uang deposito. Kemudian juga ada sistem gaji on-board dan transfer. Nah, di sini kami adalah bahwa perjanjian itu sudah masuk pada perjanjian perbudakan. Artinya apa? Menggiring sebuah opini kepada APK, ketakutan kepada APK, ancaman kepada APK, dia harus memfinishkan kontraknya. Walau situasi kerja tidak baik, kemudian jam kerja tidak baik, dengan takut nanti depositonya tidak dikembalikan, akhirnya mau nggak mau APK juga berusaha sampai finish. Disitulah menjadi penyebab terjadinya kematian APK, dan seringkali kemudian surat pernyataan dari keluarga itu ditandatangani oleh perusahaan itu sendiri dan tidak terbukti ketika kasus yang dari Busan lalu banyak mengatakan bahwa ini sudah mendapatkan izin dari keluarga, tetapi surat yang dikeluarkan adalah surat palsu dan keluarga menyatakan dengan terang benderang tidak pernah mengetahui soal pelarungan anaknya atau saudaranya, tahu-tahu ketika sudah dilarung dan viral di
media itu Mbak Mary.